Mengandung soal serahkan kepada dewan juri. Jalan dibuka. Oke, baik, kita mulai soal cerdas cermat untuk kelas 4A. Nah, oke, sebelumnya untuk kelas 4A silakan berdiri di tempat. Oke. Sebelah kiri silakan perkenalkan nama. Untuk kelas 4A sudah siap? Udah kembali? Sekali lagi, ini khusus soal untuk kelas 4A saja. Untuk regu lain, walaupun tahu jawabannya silakan diam, ya, tidak boleh bersuara. Apalagi memberikan jawaban kepada kelas 4A. Bahwa setiap satu soal yang dijawab benar akan mendapatkan nilai 100. Kalau tidak bisa menjawab atau jawabannya salah akan mendapatkan nilai 0. Ya. Oke, baik. Kita mulai dari kita mulai dari soal pertama. Dengar baik-baik. Pak Guru hanya membacakan soalnya satu kali saja, ya. Untuk regu lain silakan diam, jangan bersuara, ya. Soal pertama, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pandai dan cerdas. Sifat ini disebut, silakan kelas 4A bisa menjawab. Untuk menjawab 10 detik, 1 menit, sebelum 1 menit silakan. Satu aja ya. Perwakilan aja ya. Oke, silakan. Ulang sekali lagi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pandai dan cerdas. Sifat ini disebut sifat terpuji. Setuju ya? Kelas 4A, sifat terpuji. Oke, jawaban salah. Jadi untuk jawaban yang benar adalah sifat fatona. Ya, nah itu artinya pandai dan cerdas. Final ya untuk kelas 4A. Soal kedua, perhatiin soalnya ya. Sifat Nabi yang selalu menyampaikan wahyu
dari Allah kepada umatnya disebut menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya disebut sifat apa? Balik 100 poin untuk kelas 4A. Soal nomor 3. Siapakah nama paman Nabi Muhammad yang mengasuhnya setelah kakeknya meninggal dunia? Pamannya Abu Thalib. 100 poin untuk kelas 4A. Soal 4. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal berapa Hijriah? Ya. 100 poin untuk kelas 4A. 12 sampai awal, ya, tahun gajah. Soal terakhir untuk kelas 4A. Siapakah raja yang memimpin pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah? Siapa? Fir'aun? Raja Fir'aun? Oke, 0 ya untuk kelas 4A. Kurang tepat. Jadi yang benar adalah Raja Abraha. Ya, Raja Abraha. Oke, untuk poin sementara untuk bayar penyisihan untuk kelas 4A 300 poin, ya. Nggak usah nyender, nggak usah nyender. Oke, siap-siap untuk regu berikutnya kelas 5 putri, ya. Ini soalnya dibacakan oleh Ibu Guru. Cik. Ya, sebelum kita bacakan soalnya, silakan kelas 5 putri untuk memperkenalkan diri. Salam dulu, terus namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safania Putri. Cek, bersiap. 5B. Kelas 5 putri. Sudah siap? Pertanyaan kita buka dari segelnya. Pertanyaan pertama, hikmah dari peringatan Maulid Nabi adalah untuk meneladani titik. Sekali lagi, hikmah dari peringatan Maulid Nabi adalah untuk meneladani Nabi Muhammad. kurang tepat. Jawabannya untuk meneladani akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, siap? Nama lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi pertanyaannya, nama lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad apa? Itu kan tidak apa. Mas, penonton ada yang bisa menonton? Penonton siapa yang bisa? Ada, siapa yang bisa? Apa El? Coba El. Nggak tahu. Penonton nggak ada yang mau jawab penonton. Penonton, siapa nama panjang dari Nabi Muhammad? Oke, jawabannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tinggal ditambah bin nama bapaknya, ya. Nomor 3. Suku dari Bani Sad yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil adalah, ini kekeliruan ini dari kakak-kakaknya, ulang ya. Suku dari titik-titik yang merawat Nabi Muhammad di masa kecil adalah suku dari titik-titik yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suku apa? Nggak boleh ngomong. Suku apa? Suku Yaman. Kurang tepat, salah. Padahal Bu Guru baca loh soalnya tadi. Pasti tahu tadi, karena kesalahan dari MC-nya. Pertanyaan keempat, sisa 2 pertanyaan untuk kelas 5. Pertanyaan keempat, pada usia berapa tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya? Sekali lagi, pada usia berapakah Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya? Pada usia 6 tahun. 100 poin untuk kelas 5 Putri. Pertanyaan terakhir untuk kelas 5 Putri. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya hingga berusia berapa? Sekali lagi, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga dia berusia berapa? 8 tahun. 100 Oke, baik. Untuk produk selanjutnya kita beralih ke kelas 4B. Ya, kelas 4B sudah siap? Oke, silakan berdiri di tempat, perkenalkan nama satu persatu. Silakan bisa dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Oke, silakan duduk kembali di kelas 4B. Kelas 4B sudah siap? Oke, baik. Kita mulai dari soal pertama. Silakan fokus perhatikan. Soal pertama. Siapakah nama kakek
Muhammad SAW yang mengasuhnya setelah ibunya meninggal? Abu Thalib. Apa coba sekali lagi? Ya coba. Abdul Muthalib. Abdul Thalib. Muthalib. Oke, 100 poin untuk kelas 4B. Soal kedua. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh seorang ibu susuan bernama Fatimah. Siti Fatimah. Setuju? Buat yang lain? Katakan. Ibu Fatimah, setuju? Setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Oke, 0 poin untuk kelas 4B. Soal ketiga, jawabannya dulu ya, baru tahu ya. Jadi, ibu susuan Nabi Muhammad SAW itu namanya Halimah Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah. Ya. Soal nomor 3. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya? Pekerjaannya ya, di masa kecilnya. Pekerjaannya. Pekerjaan Nabi Muhammad di masa kecilnya. Ini apa masalah? Diskusikan dulu tapi. Ada waktu berjalan. Silakan, waktu tinggal ini. Ya, habis waktu. Ya, makasih ya. Apa yang pekerjaan? Dalam kurma. Pedagang kurma. 0 poin untuk kelas 4B. Jadi jawabannya benar adalah pengembala kambing. Betul. Oke, soal keempat. Sifat Nabi Muhammad SAW yang berarti benar atau jujur adalah sifat apa? Sifat Nabi itu kan ada 4. Nah, kalau yang berarti benar atau jujur itu sifat yang mana? Benar atau jujur? Kan ada lagunya diajarin. Coba diingat. Silakan dijawab. Ya, yakin aja. Sifat apa yang berarti benar atau jujur? Silakan, bisa dijawab. Jawab sudah. Sifat apa? Sidik. Sidik. 100 poin untuk kelas 4B. Jadi sidik itu artinya benar atau jujur ya. Soal terakhir untuk kelas 4B. Apa arti dari sifat amanah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Arti dari sifat amanah. Kayak si tadi, jadi kan artinya tadi benar atau jujur. Kalau amanah artinya apa? Ya jawab. Dapat dipercaya. 100 poin untuk kelas 4B. Oke, perolehan sekolahnya 300. Selanjutnya kita ke kelas 6B. Silakan dikasih mic-nya dulu. Silakan kelas 6B, perkenalkan dulu. Mana pendukungnya kelas 6B dulu nih? Mana pendukungnya? 1.200 suara.
sudah siap kelas 6B? Siap? Oke, kita buka soalnya. Ini masih disegel ya. Pertanyaan pertama. Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani dalam kehidupan. Sekali lagi, sifat Nabi Muhammad yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sidik amanah, petonah tablik. Cek. Oke, bisa disebutkan artinya tidak? Jujur, sidik jujur, amanah dapat dipercaya, petonah cerdas, tablik menyampaikan kebenaran. Cek. Oke, sangat lengkap dijawab oleh kelas 6B. 100 poin untuk kelas 6B. Pertanyaan kedua. Mengapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin? Sekali lagi, mengapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin? Waktunya terus berjalan. Mas, ya, pertanyaannya tadi, mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki Al-Amin? Penonton, ada yang tahu penonton? Penonton tak ada yang tahu? Apa? Airnya ini dibawa ke sana. Air. Jawabannya karena dia sangat bijaksana dan dapat dipercaya. Pertanyaan ketiga. Tempat Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk beribadah sebelum diangkat menjadi Rasul adalah? Tempat Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk beribadah sebelum diangkat menjadi Rasul. Penonton jangan ada yang ribut. Jangan di situ juga, di sini aja. Dari sana nonton. Haris di sana Haris. Naik. Mari ke belakang. Ayo penonton, jangan ada yang kasih tahu penonton. Sekali lagi Bu Guru ulangi, tempat Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk beribadah sebelum diangkat menjadi Rasul. Oke, waktunya habis. Jawabannya apa penonton? 100 untuk penonton. Jawabannya adalah Gua Hiro. Pertanyaan keempat. Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat membencinya dan selalu menentang dakwahnya, siapakah namanya? Sekali lagi,
paman Nabi Muhammad yang sangat membencinya dan selalu menentang dakwahnya adalah siapa nama pamannya yang selalu menentang dakwahnya? Abu Wahab. Apa? Sekali lagi ulang. Kenapa tadi ulang aja? Abu apa? Yang jelas di mic-nya biar gue dengar. Abu Wahab. Abu Wahab. Kurang tepat, 0 poin. Jawabannya adalah Abu Lahab, bukan Wahab. Lah, iyalah, bukan Wahab. Pertanyaan terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Arab, tepatnya di wilayah yang bernama Mekah. kurang tepat. Ini wilayahnya yang ditanya. Jadi jawabannya 0 poin. Jawabannya adalah Jazirah Arab. Wilayahnya yang ditanya, bukan kotanya, ya. Jadi poin sementara untuk kelas 6B 200 ya? 200 atau 100? 100 poin. Tepuk tangan dulu penonton, masih semangat. Oke, baik. Kelas 5 putra. Silakan berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Nama saya Rizky Halim Maryam. Dan nama saya Muhammad Ibn Hamizah. Oke, silakan duduk kembali. Kelas 5 putra sudah siap menjawab soal. Nah, siap ya kelas 5 putra? Mana soalnya? Siapa enggak? Pendukung kelas 5 putra, silakan berikan aplausnya dulu. Ada kelas 5 putra. Mana teman-temannya kelas 5? MHD? Oke, kita mulai dari soal pertama. Perhatikan baik-baik. Di kota manakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Silakan dijawab. Mekah. Pertama kan? Yakin? 100 poin untuk kelas 5 putra. Soal kedua. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama, nama ayah Nabi Muhammad, ya? Nama ayahnya. Yang lain? Yang berikan pada waktu. Ya, waktu berjalan, silakan. Kelas 5 putra. Nama ayah dari Nabi Muhammad adalah apa, Razik? Abdullah. Abdullah. Oke. Oke, 100 poin untuk kelas 5 putra. Soal ketiga. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan jawab. Nama ibu. Aminah. Bisa dilengkapi. Jamilah. Siti Aminah.
100 poin untuk kelas 5 putra. Terus soal keempat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah. 100 poin untuk kelas 5 putra. Oke, untuk satu lagi ya, sempurna poinnya. Kalau satu lagi ini benar jawabannya. Oke, soal terakhir. Peristiwa apa yang terjadi pada tahun gajah tersebut? Peristiwanya ya, yang rinci ya. Peristiwa apa? Peristiwa penyerangan Mekah. Apanya bisa? Yang lengkap ya. Abah. Apa? Oke, siapa yang nyerah? Yang rinci ya. Nanti harus sampai benar contohnya ada rinci lagi. Coba Dimas kali jawabannya tadi. Peristiwa penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Ya, Raja Abrahamnya membawa apa? Gajah. Ada di bawah Bukan gajah. pasukan gajah. Oke baik, 100 poin untuk kelas 5 putra. Oke, sempurna ya. Oke, pertanyaan untuk kelas 6A. Silakan dikasih mic-nya dulu ke kelas 6A. Silakan perkenalkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Latifah Auliasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dani Sasha Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ejara Fiturfai. Oke, silakan dulu. Sudah siap kelas 6? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pekerjaan utama penduduk Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. Pekerjaan utama penduduk Mekah di zaman Nabi Muhammad. 100 poin untuk kelas 6A. Pertanyaan kedua. Nabi Muhammad di masa mudanya mendapat julukan Al-Amin yang artinya